insyaallah akan memandu sesi kali ini dan Anda Muhammad Najah akan bersama-sama dengan kita juga. Dan Masya Allah, kini Ananda Najah berarti usianya 15 tahun bersama, lahir di tahun 2009 dan seorang hafiz Quran. Dengan keterbatasan yang Najah miliki, Bapak Ibu sekalian, Masya Allah Najah bisa menghafalkan Al-Quran, bahkan dalam waktu yang singkat hanya 10 bulan bisa sudah disampaikan, tidak hanya hafal tetapi juga hafal terjemahnya plus letak nomor ayatnya, halamannya, bahkan tidak barisnya juga hafal. Masya Allah begitu ya. Ustaz Mari, namanya sudah mulai boleh barangkali bilangkan menyapa Bapak Ibu dan jemaah sekalian untuk memulai dan juga membuka sesi silakan. Ada nama aja nanti dipanggil oleh Ustaz Mari. Tambahan juga bahwa dengan kondisi keterbatasan anak dan Najah, dengan kondisi juga yang dialami oleh Syekhuna Bilal di negerinya Gaza, yang tidak seperti negeri kita Indonesia yang damai, namun tetap menghafal Al-Quran sejak kecil. Masya Allah. Sudah siap Anda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur banyak kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam disampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh hadirin, wabil khusus para tokoh mulai dari pejabat pemerintah di wilayah Provinsi Jawa Barat dan juga para tokoh dan pengurus dari PP Ikatan Dai Indonesia. Terima kasih atas kehadirannya semua dan yang mendukung acara ini sehingga terselenggara dengan baik. Di depan kita sudah ada sosok-sosok yang luar biasa hebatnya. Saya kenalkan terlebih dahulu. Yang pertama di samping kiri saya, ini sudah tidak asing lagi, sering kita lihat di layar televisi. Anak yang luar biasa yang bernama Ananda Muhammad Najah Budia beserta ibundanya Umi Najah. Alhamdulillah, nanti beliau akan memberikan kemampuannya Najah, keahliannya Najah dalam Al-Quran dan juga menghafal hadis. Masya Allah, kita luar biasa. Kita kedatangan beliau yang menambah keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir tempat ini mendapatkan keberkahan dari Al-Quranul Karim. Kemudian di samping kiri Ananda Najah ada Syekh Bilal Al-Hafidh Minal Gaza. Masya Allah, Syekh Bilal menghafal Quran juga. Mudah-mudahan berkah Allah turunkan pada hari ini di tempat yang mulia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, langsung saja saya akan memberikan yang pertama terlebih dahulu kepada Ananda Muhammad Najah Budia untuk membacakan ayat Al-Quran terlebih dahulu. Kemudian nanti disusul oleh Syekh Bilal yang membacakan ayat Al-Quran, sedikit saja membaca ayat Al-Quran. Kemudian nanti juga akan ada beberapa tips bagaimana menghafalkan Al-Quran, terutama Ananda Najah ini yang luar biasa menghafal Al-Quran. Ibundanya nanti akan memberikan metodologinya. Yang kepada Ananda Muhammad Najah, sudah
siap kan? Insyaallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqi 'asaq falamma ra'aha tahtazzu ka'annaha jannun walla mudbiran wa lam yu'aqib. Ya Musa la takhaf inni la yakhafu ladayyal mursalun. Silakan Syekh untuk melanjutkan. إني لا يخاف لدي المرسلون وألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. Ini surat An-Naml. Namal ayat 10 sampai dengan ayat 11. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, Allah merahmati Al-Quran. Terima kasih kepada Anda Najah dan juga Syekh Bilal. Kemudian sesi yang berikutnya kita akan tanya kepada Bunda dari Najah bagaimana Najah, dan sekaligus dikenalkan sedikit tentang profil Najah biar teman-teman semua hadirin mengenal lebih dalam tentang Najah dan bagaimana prosesnya Najah bisa hafal Quran cepatnya. Kemudian katanya tadi saya mendengar di ruangan tadi Najah sudah hafal 1100 hadis. 1100 Oh, 1172. Subhanallah. Ada Bunda Najah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dahlia Handayani. Saya adalah ibunda dari Muhammad Najah Hudia Afifur Rahman. Jadi profesi saya sehari-hari itu saya adalah dosen di salah satu universitas swasta yang ada di Mataram. Jadi saya tidak murni ibu rumah tangga, ya. Itu artinya apa? Bahwa kita yang bekerja pun ketika kita menginginkan anak menghafal Al-Quran itu bisa. Jadi anak Najah ini adalah anak pertama dari 3 bersaudara. Karena anak sulung, Najah ini memiliki sedikit keterbatasan ya jika dibanding dengan 2 adiknya. Tapi demikian kami tidak pernah membedakan kasih sayang yang kami berikan kepada 3 anak-anak kami. Najah mulai kami perdengarkan Al-Quran itu sejak dari dalam kandungan. Ya, jadi walaupun kami ini bukan dari keluarga pondok pesantren, kami juga belum hafal Al-Quran, insya Allah ini lagi proses. Jadi waktu itu niat kami memperdengarkan murotal adalah murni sebagai sifat. Jadi pertama kali kami mulai memperdengarkan itu ketika Najah berusia 4 bulan di dalam kandungan. Qadarullah, Najah lahir prematur dalam usia kandungan 7 bulan. Beliau kritis dan kami memilihkan Al-Quran juga sebagai sifat. Jadi yang menemani hari-hari Najah
sakit itu adalah murotal Al-Quran. Kemudian berlanjut lagi setelah jadi vonis cerebral palsy, lumpuh otak oleh dokter itu usia 1 tahun. Jadi kami mantap lagi menggunakan Al-Quran sebagai syifa untuk Najah. Karena syifa Al-Quran itu tidak terbatas pada penyakit apapun, itu yang kami yakini. Sampai akhirnya ketika Najah usia 8 tahun, Najah meminta sendiri untuk menghafal Al-Quran. Nah, sebagai orang tua yang tidak punya ilmu yang banyak tentang Al-Quran, apa yang kami lakukan? Yang kami lakukan adalah kami mencarikan tempat untuk Najah menghafal Al-Quran. Qadarullah 3 tempat semua menolak dengan alasan kondisi Najah dan Najah belum bisa membaca Al-Quran. Namun demikian itu bukan menjadi halangan bagi kami. Kami yakin Allah pasti akan membantu. Akhirnya Allah mengirimkan bantuan berupa ustaz yang memberikan kami arahan bahwa kalau tidak bisa membaca, bagusnya dengan auditori, dengan mendengar seperti itu. Alhamdulillah, karena pelafalan Najah waktu itu juga kalau dibandingkan dengan anak-anak cerebral palsy lainnya itu bagus lah menurut medis gitu. Najah bisa berbicara dan bisa melafalkan. Akhirnya yang kami lakukan itu adalah memperdengarkan murotal, tapi bedanya sebelum Najah minta hafalan itu kami perdengarkan 30 juz, terus mengalir 30 juz. Tapi ketika sudah mulai menghafal itu kami mulai dengan per halaman. 1 hari diperdengarkan 1 halaman untuk dihafal. Nah, dengan begitu hafalan Najah itu selain dapat hafalan Al-Quran juga sudah hafal langsung dengan halamannya. Karena kan kita memberikan pendengarannya itu berdasarkan halamannya. Alhamdulillah dalam waktu 10 bulan Najah bisa menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juznya mungkin insya Allah. Jadi anak dan Najah itu tidak ada proses mungkin. Artinya ketika sudah mulai hafalan itu langsung mungkin. Cara yang kami lakukan metodenya bagaimana? Dengan kami jaga. Setelah selesai setoran 1 juz hafalan itu kami terus mungkinkan sambil nambah itu 1 juz diulang, sambil nambah 1 juz diulang, berulang-ulang sampai 1 juz itu diulang sampai 20 hari baru ditinggalkan. Jadi itu udah kuat banget. Ketika sudah sampai di juz 2 juga seperti itu. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ceritanya Najah seperti itu. Jadi yang mau kami berbagi di sini adalah bahwa ketika Allah sudah berkehendak, ya, kita manusia hanya bisa berikhtiar. Saya sebagai ibu terus terang tidak pernah membayangkan bahwa akan berada di tempat ini. Tidak pernah membayangkan Najah nanti akan bisa menghafal Al-Quran. Tidak pernah. Membimbing mendampinginya pun waktu itu hanya sekedar untuk memenuhi keinginannya Najah. Sampai saya sering tanyakan kepada Ustaz ini bagaimana Ustaz? Apakah kami salah Ustaz? Najah ini kan belum bagus pelafalannya, tapi dia menghafal Al-Quran. Bagaimana Ustaz? Gak apa-apa Bunda, Allah paham semuanya. Ini kan memang kondisi Najah seperti ini, lanjutkan saja. Masya Allah, keajaiban Al-Quran datang lagi. Sekarang Najah itu belajar semuanya dengan otodidak. Kalau kita ajarkan tasbih bagaimana cara menekuk lidah, cara mengoyongkan mulut, itu Najah tidak bisa, tidak tahu caranya. Tapi Najah bisa sekarang, caranya bagaimana? Najah juga nggak tahu lah gitu. Jadi Allah yang seperti menuntun anak dan Najah ini. Nah mungkin itu Ustaz yang bisa saya sharing bagaimana usahanya Najah juga luar biasa. Kalau belum dapat hafalan Al-Quran waktu itu belum mau tidur Ustaz. Masya Allah. Belum dapat memang kemauannya. Najah ya luar sekali Ustaz. Mudah-mudahan anak-anak kita bisa seperti anak dan Najah, punya kemauan untuk menghafalkan Al-Quran.